Oke, baik. Untuk Sobat Poci ya. Namanya Poci ya? Iya, bener Iya, banget Poci, Kak. Kak. Kita Jadi panggilan aku mau berdua. tahu dulu nih, Poci itu apa sih? Dari tadi kalian nyebut Poci, Poci. Aku nggak tahu nih Poci kepanjangannya apa. Here we go! Welcome to Podcast NBC. Cari tiba di anak darah, di bawah sarang burung tempura. Salam hangat pembuka bicara. Selamat datang di podcast NBC untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nasya Widya, MC podcast NBC bersama dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Alisa Parawansyah, MC podcast NBC. Nah, Sobat Poci semuanya, podcast kita hari ini akan ditemani bersama para narasumber kita, yaitu kakak perempuan yang hebat yang akan menemani kita pada kesempatan kali ini. Ada Kak Nova. Halo Kak Nova, dan juga ada Kak Sipa. Halo Kak Sipa. Halo semuanya. Nah, mungkin dari Kak Nova dan Kak Sipa bisa nih Kak perkenalan lebih lanjut dari universitas mana dan jurusannya mana, biar Sobat Poci di rumah jadi pada tahu nih Kakak. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Fajria dari Universitas Pendidikan Indonesia. Halo semuanya. Nama aku Putri Nova Wirya Pratama. Kalian bisa panggil aku Nova. Aku dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dari jurusan D3 Kebidanan. Wah, halo Kak Sipa, Kak Nova. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah ya Kak. Ya, Dan kalian gimana gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik nih Kak. Ceria banget, saya excited banget apalagi ditemani Kak Nova sama Kak Sipa. Benar, saya Gimana juga nih? excited banget. Nah ya, gimana nih kabar Sobat Poci di rumah yang mendengarkan podcast kali ini? Kayaknya pada excited banget ya Sa nunggu podcast kita kali ini. Benar banget, apalagi podcast kita hari ini ditemani Kak Nova dan Kak Siva. Pasti akan menarik dan asik banget ya Kak. Iya, bener banget. Gimana nih Kak Sipa sama Kak Nova habis apa nih kegiatannya? Habis kuliah online atau apa nih Kak? Ya, kalau aku baru aja selesai kuliah online nih, terus langsung seneng banget bisa gabung sama kalian dan bisa ngisi atau bisa menjadi narasumber di podcast kalian hari ini. Wah. Kalau Kak Sipa sendiri gimana nih Kak? Ya, aku juga tadi habis kuliah online. Kebetulan udah masuk juga semester baru. Terus senang banget bisa diundang ke podcast NBC kali ini. Wah, ternyata masih kuliah online ya Kak, masih situasi lagi begini. Nah Kak, menurut Kakak nih, pendidikan bagi seorang wanita tuh penting gak sih Kak? Pendidikan wanita itu menurut aku sih sangat penting sekali ya, walaupun sering sekali orang tua mungkin masih berpikiran bahwa wanita ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga, menjadi di dapur. Tapi kita harus menghilangkan pemikiran yang seperti itu. Kita nggak boleh yang namanya mensia-siakan perjuangan Ibu kita Kartini. Kalian tahu sendiri dong pastinya Ibu kita Kartini itu siapa, emansipasi wanita teman-teman. Jadi kita sebagai wanita harus sebisa mungkin menjunjung tinggi pendidikan. Karena kalau misalkan kita hanya melibatkan kecantikan, dunia ini terlalu keras teman untuk memandang kecantikan aja. Jadi kita setiap wanita tuh harus memiliki kecerdasannya masing-masing gitu ya. Bener banget nih Kak. Mungkin kita langsung dari jawaban dari Kak Sipa aja kali ya. Silakan Kak Sipa. Ya, menurut aku penting banget ya. Jadi kita juga harus merubah pola pikir atau mindset orang-orang terdahulu yang katanya perempuan itu harus di rumah aja, harus di dapur. Tapi itu tuh salah besar gitu ya teman-teman. Terutama buat yang para wanita-wanita nih. Karena menurut Dian Sastrowardoyo, entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita itu wajib berpendidikan tinggi karena mereka akan menjadi seorang ibu yang cerdas, akan melahirkan anak-anak yang cerdas juga. Dan kebetulan aku juga pengalaman ya punya saudara gitu. Ibu bapaknya S1 tapi ibunya tidak melanjutkan kerja dan menjadi IRT. Nah, pas lahir itu anaknya emang pinter gitu. Jadi bisa jadi itu merupakan gen atau keturunan dari ibu bapaknya tersebut. Wah, jawabannya sangat memukau sekali nih Sa. Bener gak sih Sa? Betul banget, saya setuju banget sih Kak.
Apalagi ya kan pendidikan itu mah dasar nggak sih? Pasti semuanya harus banget gitu loh berpendidikan. Iya, saya juga setuju kok sama Kak Nova, Kak Sipa, pendidikan itu penting bagi seorang wanita. Nah nih Kak, kita kan ngomong-ngomong tentang pendidikan dan perguruan tinggi. Pasti kan selama kakak kuliah kan kakak punya yang namanya teman-teman dan circle gitu kan Kak. Nah menurut kakak tuh circle kakak tuh penting banget gak sih? Atau punya pengaruh besar banget gak sih Kak selama kakak kuliah itu? Apalagi kan sekarang kita belum sepenuhnya tatap muka ya Kak. Kadang online, kadang tatap muka. Nah itu pengaruhnya gimana sih Kak pertemanan kakak selama kuliah kakak itu? Menurut aku itu circle atau pertemanan di perkuliahan sangat penting ya teman-teman, karena itu dapat berpengaruh juga apalagi buat kalian nih yang mau kuliah jauh atau merantau atau ngekos. Nah itu tuh penting banget, kayak kita harus dapetin teman yang baik juga. Intinya kalian harus berperilaku baik aja dulu sama semua orang, sama semua teman-teman. Jangan milih-milih teman, karena kalau nanti ketika kita ada kesulitan, kita pasti bakal dibantu sama teman kita tersebut, dan gak mungkin dong kita hidup kayak individu aja sendiri-sendiri kan, apalagi jauh dari orang tua gitu. Terus juga kalau misalnya di kelas ya, walaupun kita sendiri punya circle gitu, tapi ya temenan tetap sama siapa aja. Kadang juga suka ada dosen yang tiba-tiba milihin kelompok buat mahasiswanya, terus tiba-tiba kita kepilih sama kelompok yang bukan segengan kita, dan gak mungkin dong kita nolak gitu. Jadi intinya temenan sama siapa aja, mau dia baik atau enggak itu urusan belakangan, yang penting kita udah baik dulu aja ke orang tersebut. Bagus sekali nih. Selanjutnya mungkin langsung aja nih dari Kak Nova. Ya baik, aku setuju banget nih sama Kak Sipa, kalau circle atau pertemanan itu sangat berpengaruh sekali ya di dunia perkuliahan. Benar tadi kata Kak Sipa bilang, kalau misalkan kita kuliahnya di luar Pulau Jawa, kita tidak punya siapa-siapa di sana. Siapa lagi kalau bukan teman yang yang menemani kita, nemanin tugas, dan bahkan kalaupun kita kuliah di Jakarta, kita juga pasti butuh teman, partner untuk kita sama-sama lulus bersama ya teman-teman. Dan satu hal lagi juga harus berhati-hati dalam memilih teman, itu tidak segampang itu ya. Jadi memang sangat berpengaruh, tapi harus lebih hati-hati. Tidak hanya di dunia perkuliahan saja mungkin ya, di kalian di SMA juga mungkin sudah merasakan nih, pertemanan atau circle sangat berpengaruh sekali di sekolah pasti kan? Iya benar Iya, banget bener nih banget. Kak. Nih kalau tadi hubungan pertemanan itu penting untuk sejalannya kita semasa kuliah, sebagai teman kita juga harus pilih teman yang baik, bisa membawa kita di dampak yang positif di lingkungan sekitar kita. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang pertemanan nih, Kak. Kalau tadi Kak Nova udah nyinggung nih ya, Kak, pertemanan di masa SMA, pasti ada circle-circle. Pastinya nih, Kak, pertemanan di masa SMA kan sama kuliah berbeda nih, Kak, ya. Mungkin nih, Kak Nova atau Kak Sipa pernah nih mengalami kultur shock dari segi manapun, Kak. Gimana sih, Kak, cara mengatasinya nih, Kak, buat kultur shock? Mungkin ada tips and triknya yang bisa dipakai sama Sobat Poci di rumah atau juga kelas 12 yang sedang mempersiapkan diri mau melanjutkan kuliah, bisa nih, Kak. Culture shock itu kebudayaan ya. Kita harus pastinya kita harus beradaptasi terlebih dahulu di lingkungan yang baru. Kita nggak mungkin, misalkan kita pendiam, tapi gimana caranya kita harus jangan jadi pendiam. Kita harus humble, kita harus menjadi orang yang aktif, orang yang sangat produktif di lingkungan yang baru. Kalau misalkan kita menuruti keinginan kita untuk menjadi seorang pendiam, kita tidak akan punya relasi teman yang banyak, teman-teman. Kita kuliah, kita pergi kuliah di luar Pulau Jawa, atau mungkin dimanapun itu kita melanjutkan pendidikan, kita itu sambil menambah pengalaman dan menambah teman-teman baru. Jadi menghadapi culture shock itu kita harus terima aja apa yang sudah kita raih dan kita jalani saat itu, dan berusaha untuk tidak malu-malu, terus humble sama orang, terima aja semua orang yang datang ke kita itu kita terima, tapi kita harus saring itu semua. Mereka baik atau mereka jahat, kita baikin. Jangan dia jahat, kita balik ke jahat. Jadi harus terima aja gitu. Kita temenan sama siapapun, kita tidak boleh milih-milih. Kita nggak punya hak untuk memilih-milih teman. Oh, kita nggak boleh nih temenan sama dia. It's okay, gak apa-apa. Kita harus temenin dia, tapi kita harus berhati-hati.
oh iya, saya nggak boleh ikut nih ke alurnya dia. Misalkan dia terlalu hype atau terlalu apa. Balik lagi ke kita posisinya di mana? Kita apa ya? Cukupnya di mana? Kita bisanya di mana? Jangan terlalu memaksakan. Jadi banyak sekali teman-teman yang kadang mungkin mahasiswa ataupun siswa-siswa kelas 12 ataupun kelas 11 yang memaksakan keadaan. Maksudnya dalam circle itu kan kita beda-beda ya, beda sifat, beda ekonomi, dan beda apapun itu. Dan kita harus emang menerima, tetapi tidak mesti kita harus mengikuti gaya hidup mereka. Takutnya kalau kita terus mengikuti gaya hidup mereka, itu jadi bumerang bagi kita sendiri gitu. Wah, bener banget nih. Kalau tadi kita ngelihat cara mengatasi culture shock-nya dari segi pandangan Kak Nova, mungkin bisa nih kita lihat pandangan dari segi Kak Syifa. Silakan Kak Syifa. Ya benar banget ya tadi apa yang dikata Kak Nova barusan, untuk menanggapi culture shock tersebut itu emang berpengaruh banget, apalagi kita dari Jakarta ya, yang kuliah atau ngekos di daerah luar Jakarta kayak aku di Bandung sendiri. Aku di Bandung gitu, jauh dari orang tua, terus juga harus harus ngerti gitu sifat-sifat temen gimana, terus kan pasti kan beda-beda ya, apalagi dari daerah-daerah lain. Kayak misalnya di Jakarta kan kalau kita suka ngomongnya gue lu udah biasa, tapi kalau di Bandung kalau ngomong kayak gitu ibaratnya kayak nggak sopan gitu, soalnya kan emang Bandung terkenalnya sopan santunnya kan, terus juga jadi di sana tuh ngomongnya pakai aku kamu, jadi harus kita gitu, harus kita yang nyesuaiin, harus kita yang terbiasa, karena kita yang datang ke daerah tersebut. Jadi intinya harus hati-hati juga dalam berbicara, terus harus mengenal satu sama lain sifat orang-orang atau teman-teman baru yang nanti kalian dapat di perkuliahan. Nah, bagus. Jadi kita tuh harus pinter-pinter gitu ya, menyesuaikan diri, tapi kita juga harus bisa menerima keadaan kita yang sekarang ini nih. Jadi gimana kita bisa menyesuaikan diri kita, tapi kita juga bisa menerima, tapi jangan juga sampai terpengaruh sama hal-hal yang negatif yang mungkin dibawa sama yang kita nggak tahu nih siapa ya kan. Nah, Kak, kan kita udah ngomongin soal culture shock, pertemanan. Terus kita juga udah ngomongin soal pendidikan. Terus kita sekarang akan memasuki gimana sih Kak kesibukan yang Kakak alami nih selama menjadi mahasiswa itu. Kayak sibuknya tuh Kakak ngapain aja gitu. Jadi mungkin nanti Sobat Poci yang mendengarkan dari rumah itu bisa menyiapkan mentalnya gitu Kak. Jadi apa yang akan mereka hadapi, kesibukan apa yang akan mereka hadapi nanti saat di perkuliahan. Untuk kesibukan saat ini ya, aku baru aja abis demisioner atau udah nggak ikut organisasi lagi karena kebetulan udah di semester 6 teman-teman, tapi waktu semester 1 sampai semester 2 kemarin itu aku emang maaf ya kalau berisik di luar, aku memutuskan untuk emang enggak ikut organisasi dulu karena di semester 1 sama di semester 2 kalau di UPI sendiri itu lagi sibuk-sibuknya sama kaderisasi, kayak ibaratnya MPLS atau MOS gitu ya teman-teman. Terus baru di semester 3 sampai semester 5 kemarin aku banyak ikut-ikut organisasi, entah itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Terus untuk semester 6 ini sendiri aku udah nggak ikut organisasi lagi karena udah mau skripsian juga teman-teman. Terus juga nanti nggak akhir sih, pertengahan tahun mau KKN juga, jadi lebih difokusin ke akademik karena emang akademik nomor 1. Teman mau nambahin juga ya, sebenarnya kuliah itu kita jangan terfokus ke akademik aja gitu, karena kita juga harus memperbanyak relasi pertemanan, entah itu di luar kampus atau di dalam kampus kita sendiri, karena dari ikut atau berpengalaman organisasi itu kita pasti punya pengalaman baru, teman baru yang tentunya nggak kita dapetin di kelas gitu teman-teman. Ya, saya ada pertanyaan, Kak. Kan di sini kan banyak orang-orang, maksudnya orang dengan karakter yang berbeda ya, Kak.
Terus ada tuh yang kayak takut atau takut keluar zona nyaman atau takut bersosialisasi. Nah, kan kalau masuk organisasi itu kan kita harus bisa bersosialisasi kan Kak sama orang-orang yang ada di organisasi itu. Nah, gimana sih Kak cara untuk menghadapi rasa takut itu Kak? Atau supaya kita punya lebih banyak ambisi lagi buat bersosialisasi atau memiliki banyak teman lagi gitu Kak? Iya, awalnya juga pas semester awal ya, aku juga agak takut gitu buat ikut organisasi sana sini. Tapi karena kan semester awal itu lagi fokus buat kaderisasi, jadi aku lihat juga nih kemampuan aku, kemampuan diri sendiri, aku kuat atau enggak, atau maksudnya bisa menyanggupi atau enggak. Karena kan kalau kita udah ikut organisasi, kita harus tanggung jawab kan atas apa yang sudah kita pilih. Jadi untuk semester 1 atau 2 aku lebih milih jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Baru semester 3 sampai 5 aku ikut organisasi di beberapa organisasi gitu, karena menurut aku kalau nggak ikut kita kayaknya rugi banget gitu teman-teman, karena kan udah difasilitasi dari kampus, terus juga teman-teman banyak yang ikut, terus juga teman-temannya baik semua, jadi nggak ada salahnya sih kalau kita ikut banyak organisasi, karena itu juga bisa jadi pengalaman baru buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya ya Kak. Semoga Sobat Poci yang mendengarkan juga bisa nih ya diinget-inget. Jadi apa sih keuntungan yang kita dapetin, jadi lebih semangat lagi gitu loh untuk bersosialisasinya. Bener banget, Sa. Mungkin kita bisa next Kanova. Ya, Nah, saya ulangi sekali lagi, Kanova. Ya. Apa sih Kak kesibukan saat ini nih selama menjadi mahasiswa? Boleh nih Kak di-spill. Oke, baik. Aku akan spill ya, tapi jangan kaget ya teman-teman. Wah, kayaknya banyak banget nih ya, Sa. Iya, kayak Nanti sibuk takutnya banget jadi nih. nggak mau kuliah nih, jadi kayak takut, wah banyak banget kesibukannya. Oke, pastinya menjadi mahasiswa kita menambah kesibukan ya dari siswa-siswa yang SMA. Mungkin kita sama merasakan PJJ di rumah online, nge-zoom, tapi ada perbedaannya nih teman-teman. Dari aku sendiri, aku jujur aja, waktu aku masih SMA, itu tuh aku nge-zoom tapi aku sambil boboan, tiduran, bahkan sambil makan. Mungkin dari teman-teman off cam yang memang ada alasannya, maaf Bu, kendalanya ada kendala jaringan atau lagi izin Kamera ke toilet, tapi error. lama banget. Iya, betul sekali. betul. Nah, iya, tapi itu nggak berlaku nanti di kuliahan. Jadi kalau di kuliah itu mungkin kebijakannya beda, tetapi kalau di aku itu dia lebih ketat dan wajib kita tuh memakai seragam dan harus on cam. Jika nggak on cam maka langsung dialfakan walaupun kita ada di depan Zoom itu. Jadi kita nggak bisa nih, aku nggak bisa ngerasain waduh sambil rebahan, sambil makan, aku nggak bisa sambil YouTubean atau bahkan sambil scroll TikTok ya kalau anak-anak sekarang mah. Bener banget nih Kak Siva. Iya. Nah, terus selain belajar dan metode Zoom, mungkin lebih produktif lagi karena tugasnya semakin menumpuk dan tidak bisa di nanti-nanti. Kalau di SMA mungkin guru hanya men-share link absen atau materi, kerjakan dan dikumpulkan. Tapi kalau di SMA kita harus Zoom, kalau harus di kuliah kita harus Zoom dulu. Kemudian mengerjakan tugas dan dikasih deadline-nya pun itu sangat mepet sekali. Kita mau nggak mau kita harus mengerjakan. Kemudian selain belajar, aku juga kebetulan ikut organisasi di kuliahan. Itu aku ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Setara dengan OSIS kalau di SMA, seperti itu. Kenapa kita harus mengikuti organisasi? Benar kata Kak Siva tadi, selain kita menambah pengalaman, kita juga akan menambah ilmu dan pengetahuan, kemudian juga melatih public speaking kita di perkuliahan. Jadi kita nggak hanya kuliah belajar, tapi kita harus mencari teman juga, teman-teman. Kalau misalkan kita kan udah banyak nih SMA kita di Jakarta, masa iya kita mau punya teman di Jakarta aja? Enggak dong, pasti kita mau punya teman di Bali. Kalau kita punya teman di Bali, insya Allah kita pergi ke Bali, kita nggak usah mikir uang makan, uang tempat tinggal, mungkin kita bisa nginap di sana, tapi kita harus tahu diri ya teman-teman. Iya, bener banget nih Kanova. Harus tahu diri. Iya, kemudian selain ikut organisasi, aku juga kebetulan baru semester 2, dan aku lagi sibuk untuk mengurusi praktik-praktik
insya Allah nanti bulan Maret akan diucap janji dan aku baru bisa praktik. Seperti itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang mau lulus SMA, yang mau melanjutkan perkuliahan dan harus sih wajib banget kalian wajib kuliah, itu kalian harus dari sekarang nih tidak boleh malas-malasan, tidak boleh menyepelekan pelajaran apapun. Misalnya pelajaran memang nggak pokok kayak bukan matematika atau kimia dan sebagainya, tapi kita tidak boleh menyepelekan pelajaran itu. Pelajaran tetap pelajaran, itu adalah hal yang wajib untuk kita pelajari gitu. Jadi dimulai dari sekarang kita harus lebih produktif lagi, oke? Jadi itu aja. Bagus banget nih. Ingat ya tuh Sobat Poci di rumah, jangan males-malesan lagi Zoom-nya, jangan ada kamera error, ada mic error, jangan lagi ya Sobat Poci. Kayaknya dari Kak Sipa kan. Iya bener banget. Dari Kak Sipa dan Kak Nova nih kayaknya sibuk banget ya, Sa. Nih ya, Sibuk banget nih. dari Nanti kalian kesibukan. akan merasakan sih. Iya bener banget Kak. Dari kesibukan Kak Sipa dan Kak Nova, ada nggak sih di balik kesibukan ini yang jadi support system Kakak? Mungkin pacar, ada nggak sih support systemnya? Tenang-tenang nih Kak, nggak semua pacar doang, siapa tahu keluarga atau sahabat, kerabat dekat bisa nih Kak. Ada nggak sih Kak yang jadi support system Kakak? Ada ya teman-teman, karena terutama orang tua gitu yang harus dibanggain, karena kan emang tujuan kita kuliah salah satunya juga buat membanggakan orang tua. Selain itu juga teman-teman yang baik juga bisa jadi support system kita di perkuliahan. Kalau dari aku itu. Wah, kalau dari Kak Nova sendiri nih Kak, siapa sih Kak yang jadi support systemnya? Boleh nih Kak, di-spill. Oke, aku spill tapi kamu diem-diem ya. Nanti buaya aku pada kabur. Wah, seru nih kayaknya. Kandangnya banyak ya Kak. Aduh. Oke. Mungkin support sistemnya pastinya kedua orang tua ya, yang dimana apalagi kita seorang perempuan, atau mungkin dari kalian ada yang anak pertama perempuan, itu kita menanggung tanggung jawab yang sangat besar ya teman-teman. Kita memikul harapan-harapan orang tua, keluarga. Pastinya kedua orang tua berharap anak-anaknya nggak hanya berhenti di SMA saja, atau bahkan berharap bisa lebih dari mereka. Kemudian support system yang lainnya adalah pastinya kerabat, sahabat terdekat kita yang selalu mensupport kita. Kemudian mungkin dari teman-teman kerabat, bisa dibilang pacar mungkin ya, support systemnya. Tapi jangan dijadikan sebagai penghambat. Semuanya harus dijadikan sebagai support system dan jangan terlalu dipikirkan kalau misalkan mereka tidak ada, kita berhenti di situ. Tidak seperti itu ya teman-teman. Walaupun memang kita mungkin merasa kalau kita sendiri atau merasa kesepian, semua mereka ada di belakang kalian. Jangan khawatir, kalian tidak berdiri sendiri seperti itu. Wah, bener banget nih Kak. Sobat Poci di rumah, jadi udah nggak kepo lagi kan nih. Siapa sih support systemnya Kak Sipa dan Kak Nova? Nah Kak, kalau tadi Kak Nova ngomongin tentang kesibukan praktek dan Kak Sipa kesibukan praktek, apa sih Kak yang jadi kesulitan sendiri tuh yang jadi mahasiswa saat ini Kak? Mungkin kalau dari aku, kesulitannya sendiri kan kita 50-50 ya. Masih 50% online dan 50% offline. Jadi kalau pembelajaran online pun pasti kalian merasakan kesulitannya seperti apa. Yang mungkin kalau kita mengikuti hawa malas kita tidak akan bisa memahami pelajaran itu. Bahkan walaupun kita mendengarkan saja nih, mungkin tidak ada yang masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian kalau misalkan kita belajar secara offline full 100% pun itu belum tentu masuk, apalagi 50% online dan 50% offline. Jadi mungkin kesulitannya karena lagi pandemi dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita hanya bisa bersyukur dan menjalankan saja. Kemudian tetap semangat sih. Mungkin kesulitannya yaitu kalau online susah masuk materinya ya. Bener banget. Kak Nova nggak sendirian kok. Kita juga sama. Mungkin dari Kak Sipa apa nih Kak? Iya benar, apa yang tadi dikatakan Kak Nova ya, untuk belajar online sendiri nggak sepenuhnya materi masuk ke pikiran kita gitu. Terus juga kalau guru SD kan biasanya selalu ada observasi ya, datang-datang ke sekolah gitu. Tapi tuh karena keadaannya lagi kayak gini, jadi tuh untuk PGSD sendiri lebih
lebih banyak ditugasin kayak bikin video pembelajaran untuk anak-anak, terus juga nyari anak-anaknya agak susah juga sih. Biasanya kan kalau ke SD kita tinggal langsung datang gitu ke SD-nya. Tapi kalau di sini di rumah harus manggilin anak-anak dulu nih buat diajarin. Belum tentu anak-anaknya mau. Kalau misalnya kayak yang mut-mutan juga agak susah juga dibujuknya gitu teman-teman. Ya, walaupun sulit ini kita harus tetap semangat nggak sih Kak? Yang penting tuh semangat, terus percaya aja sama diri kita sendiri dan terima keadaan. Iya, harus itu. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan kesibukannya beda, lingkungannya berbeda, terus tingkat kesulitannya juga berbeda kan Kak? Nah, selama Kakak kuliah, itu ada nggak sih Kak cara perbedaan pembelajaran saat SMA dan kuliah? Dan gimana sih Kak sistem pembelajaran selama perkuliahan itu? Nah, iya bener banget nih Kak. Mungkin kelas 12 yang mau lanjut kuliah bisa tahu dulu nih Kak. Apa sih bisa ada gambaran dulu, dan Sobat Poci di rumah juga kelas 10 dan kelas 11 tahu nih. Mungkin dari Kanova dulu, silakan Kanova bisa dijawab. Oke, baik. Untuk Sobat Poci ya. Namanya Poci ya? Iya bener iya, banget Poci, Kak. Kak. Kita Jadi panggil aku mau tahu dulu nih, Poci itu apa sih? Dari tadi kalian nyebut Poci, Poci. Aku nggak tahu nih Poci kepanjangannya apa.